Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman subscriber. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya, karena kalian bermanfaat bagi kami. Semangat pula kalian subscribe. Saya di sini semangat buat bikin video-video yang menarik maupun yang bermanfaat bagi kalian. Nah, kali ini kita akan membahas beberapa materi tentang transformasi geometri, ya kan? Transformasi geometri ini nanti terdiri dari translasi, refleksi, rotasi maupun dilatasi. Nah, kita akan bahas satu-satu. Translasi terlebih dahulu. Translasi itu namanya atau definisinya itu translasi itu definisinya pergeserannya, bergeser sejauh berapa. Nah, itu disebut translasi dalam matematika. Kalau dalam kehidupan sehari-hari bergeser. Misalkan saya taruh koin pada koordinat kartesius. Koinnya kita kasih di titik 1,1, ya kan? Dan kita mau bergeser atau kita mau kasih poin gesernya itu, ya translasinya, titik translasinya atau dia bergeser sejauh berapa x, y-nya, kita kasih titik translasinya itu sejauh 1,2, x-nya 1, y-nya 2, maka secara tidak langsung kita bisa langsung mengerjakan berapakah titik kedua atau perpindahannya dia berada di titik berapa. Pasti kita bisa langsung berpikir, ya kan? Maka kita bisa langsung tebak bahwa dia berada di titik 2,3. Translasinya tadi 1,2. Titik awalnya itu 1,1. Berarti nanti dia bergeser dan dia berada di titik 2,3. Titik awal yaitu 1,1, titik perpindahannya atau translasinya digeserkan sejauh 1,2. 1 sebagai X, 2 sebagai Y. 1 ditambah 1, 1 ditambah 2. Seperti itu ya, bergeser. Oke. Nah, di dalam matematika bisa didefinisikan sebagai rumus seperti ini. Nah, ini masih berupa titik-titik ya, belum persamaan garis. Nah, Pak, bagaimana Pak kalau bentuknya persamaan garis? Oh, itu nggak perlu khawatir. Kita langsung to the point saja ke persamaan garisnya. Misalkan seperti ini. Tentukan bayangan garis Y sama dengan 2X min 3 oleh translasi T sama dengan translasi di contoh soal ini. Translasinya sebesar 23 ya, translasinya seperti itu. Ini contohnya kurang nih, equation editornya kurang bagus ya. Karena persamaan garis di sini tertulis Y sama dengan, maka ya Y ini 2X dikurangi 3, Y-nya 2X dikurangi 3. Paham ya? Y-nya sama dengan 2X kurangi 3. Meskipun belum berupa titik, tetapi ini sudah berupa persamaan garisnya. Nah, berapa Pak tentukan bayangan garisnya yang terjadi pada translasi 23 ini? Bayangannya berapa Pak? Oke. Untuk bayangan persamaan garis Y sama dengan 2X dikurangi 3, maka bisa kita tulis terlebih dahulu bentuk umumnya. Ya. Jika bayangan atau titik kedua itu rumusnya adalah translasi ditambah titik awal. Misalkan titik awal kita cari untuk X-nya terlebih dahulu, maka translasinya kita pakai A misalkan. Nah, misalkan kita pakai misalkan di dalam variabel T, di dalam variabel translasi itu elemennya A, B, A untuk X, B untuk Y. Maka untuk X aksennya sama dengan translasi ditambah X. Karena yang akan ditambahkan adalah titik X-nya, maka X-nya itu ditambah elemen A. Betul ya? Karena di dalam translasi ada A, B. Maka A-nya itu berapa tadi? Hanya 2.
B-nya berapa tadi di soal ini? B-nya 3. Maka X aksen sama dengan X ditambah 2. Bisa ditulis titik awal X sama dengan X aksen dikurangi 2. Bener apa bener? Bener ya. Selanjutnya untuk Y aksen sama dengan Y ditambah 3. Maka bisa ditulis titik awal untuk titik Y sama dengan Y aksen dikurangi 3. Oke. Setelah itu, kalian baru substitusikan ke persamaan garis awal. Y sama dengan 2X dikurangi 3. Nah, ini disubstitusikan saja. Kalian sudah memiliki Y berapa di persamaan itu, X-nya berapa. Meskipun X belum berupa nilai, masih berupa persamaan, maka tinggal disubstitusikan. Karena yang ditanyakan adalah bayangan pada bayangan pada garis Y sama dengan 2X kurangi 3, maka Y-nya ini disubstitusikan. Y aksen dikurangi 3 sama dengan 2 kali X aksen dikurangi 2 dikurangi 3. Karena di persamaan garisnya 2X dikurangi 3, maka X-nya disubstitusikan X aksen dikurangi 2. Maka bayangan yang terjadi pada persamaan garis ini adalah Y aksen sama dengan 2X aksen dikurangi 4. Aksen-aksennya dihilangkan. Jadi bayangannya adalah Y sama dengan 2X kurangi 4. Kenapa Pak aksennya dihilangkan? Karena kamu sudah menulis bayangan di depan. Ditulis bayangan. Aksen itu artinya bayangan. Seperti itu ya. Kalau ada soal tentang atau soal translasi pada persamaan garis, seperti ini jawabannya. Nah, sekarang refleksi. Nah, kalian kalau bersisir, kalian bercermin, maka ada bayangan seolah-olah ada di cermin kalian. Kalau kalian ukur jaraknya cermin antara titik awal kalian berdiri untuk menyisir itu sama dengan titik awal bayangan pada titik awal cermin sama dengan jarak titik awal cermin dengan titik bayangannya. Jadi titik awal cermin dengan titik bayangan itu sama dengan titik awal cermin dengan titik awal kalian bersisir. Itu sama. Titik-titiknya sama koordinatnya. Nah, bagaimana Pak untuk mencari refleksinya atau untuk mencari bayangannya? Seperti ini teman-teman. Jika benda dicerminkan dengan sumbu X, maka kalian gambar koordinat kartesius. Sumbu X dan Y. X itu di bawah, maka kalau cerminnya itu berarti tegak. Karena melewati garis X tegak, digambar seret. Nah, maka bayangan yang timbul adalah X, min Y. Begitu pula bila cerminnya itu berupa garis. Ya. Berupa garis misalkan. Kalau tadi kan sumbu X, berarti kalian dasarnya sumbunya di bawah. Tadi saya bilang garis itu maksudnya kalian bisa membedakan kalau kalian mencari sumbu X-nya dengan sumbu Y, itu kalian berarti cerminnya itu ditaruh di bawah yang ada sumbu X-nya itu. Nah, sekarang kalau berada pada garis Y sama dengan K pergeseran berapa, ya maka kalian gambar saja Y-nya melewati Y, garis itu melewati Y, garis. Nah, nanti berarti bayangannya berada di titik X, 2K dikurangi Y, pergeserannya berapa dikurangi titik Y awalnya tadi berapa. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk matrik refleksi ini adalah bayangan yang ditimbulkan oleh cermin. Begitu. Kalian nanti bisa tolong digambarkan nanti. Nah, bagaimana Pak kalau kejadiannya pada persamaan garis? Sama halnya dengan translasi. Tentukan bayangan garis oleh pencerminan sebagai berikut dengan sumbu X cerminnya. Nah, kalau kita pakai refleksi berarti kita pakai matrisnya matriks identitas 1 0 0 min 1 bukan identitas tapi disesuaikan dengan matriks refleksinya ya. Jadi karena di matriks refleksinya X, min Y, maka
bentuknya itu kalau ditulis di kurung matriks yaitu 1 0 0 min 1 ya, 1 0 min 1. Kenapa kok min 1 Pak? Ya kan harus jadi min Y seperti itu. Maka X aksen itu sama dengan X, tetapi Y aksennya bukan sama dengan Y, melainkan Y aksen sama dengan min Y. Nah, tinggal disubstitusikan saja. Karena Y sama dengan Y aksen sama dengan min Y, berarti Y sama dengan min Y aksen. Maka bisa ditulis nanti Y sama dengan 2X plus 5 sama dengan min Y aksen sama dengan 2 kali X aksen plus 5. Nah, maka Y sama dengan min 2X dikurangi 5. Seperti itu. Oke ya, paham ya? Paham. Tentukan bayangan titik-titik 2,1 oleh pencerminan terhadap titik A. Ini titik-titik ini mudah. Kalian lihat dia pencerminannya di mana. Tentukan bayangan titik 2,1 oleh pencerminan terhadap titik 4,2. Oleh 4,2. Nah, 4,2 berarti cerminnya ini 2K. Nah, kalau pakai pencerminan 2K, kalian bisa ini pakai yang rumus yang nomor 8 ya. Nomor 8 karena kelipatannya pencerminannya itu. Ini tadi mana ini? Nah ini. Plus 2A, 2B. Nah, seperti itu ya. Pahami untuk refleksi. Nah, sekarang rotasi. Rotasi itu berputar dengan ada titik pusat di tengah-tengahnya. Nah, rotasinya berapa? Berarti nanti kalau benda itu dirotasikan sejauh, maka sejauhnya itu berupa sudut atau derajat. Ya, Pak pemahaman seperti itu. Aduh, ini sudutnya tulisannya kurang terlihat ini. Ini pakai lambang sudut ya. Jadi cos alfa, sin alfa seperti itu. Jika pusat rotasi 0 ini 0 ya, 0,0. Tapi biasanya ini dibacanya O. Tapi ini adalah dasarnya itu 0,0. Jadi titik pusat rotasi 0,0. Ya. Jika pusat rotasi 0,0 maka berlaku X aksen sama dengan X cos alfa dikurangi Y sin alfa. Seperti itu. Ya, ini dipahami. Untuk rotasi. Ya. Sekarang dilatasi. Didelatasikan. Nah, berarti diperbesar lah ya, diperbesar atau diperkecil seperti itu, dilatasi seperti itu, diperbesar atau diperkecil. Nah, rumusnya seperti ini yang ada di kotak bawah itu. Jika P, K, A, X, Y, maka A aksennya atau bayangan A-nya X aksen, Y aksen. Jelas. Kalau titik awalnya A, maka bayangannya ya A aksen. Titik awalnya B, X, Y, ya bayangannya B aksen. Jelas itu sudah. Dengan dilatasi A, B, ya, dengan poin dilatasinya adalah A, B, atau pembesarannya A, B, maka terdapat hubungan bahwa bayangan untuk X aksen itu sama dengan A ditambah K kali X dikurangi A. Ingat, ini tidak A ditambah K terlebih dahulu, tetapi K-nya harus dikalikan dengan X dikurangi A. Seperti itu ya. Jadi bayangan ini bisa diperbesar atau diperkecil pakai rumus yang ini. Oke, saya kira jelas. Kalau bentuk materinya seperti ini. K itu apa tuh Pak? K 0, 0K. K itu kelipatannya ya. Dilatasinya berapa kali? Berapa kalinya itu merupakan K ini. Ya, seperti itu. Nah,
Diketahui koordinat titik 1, min 4. Tentukan bayangan titik itu setelah dikenai transformasi dilatasi yang berpusat di P2,3 dengan sebesar 2. Sebesar 2 ini sebagai K-nya. Berpusat di P berarti A, B. Rumusnya bagaimana tadi? X aksen, Y aksen sama dengan K kali X Y plus X dikurangi ya. Berapa tadi? X dikurangi B ya. Rumusnya tadi bagaimana? X kurangi B. X kurangi A kali XP YP ya. Karena pusatnya ini. Sebentar tadi mana toh? Ini bukan. Nah ini kan X kurangi A Y kurangi B. Ya. 1 dikurangi K itu rumusnya yang atas. Ini tadi 1 dikurangi K. Kelipatannya berapa? 2. Berapa sebesarnya? 2. Berarti pakai yang rumus yang awal tadi yang atas. Jadi bayangannya berada di titik 0,-11. Turun malah. Nah, ini untuk latihan soalnya. Nah, ini bisa ditulis kembali latihan soalnya dan dijawab. Nanti tinggal dikumpulkan di link deskripsi. Seperti itu. Jika ada masalah perlu ditanyakan lewat komentar atau lewat nomor yang kalian ketahui. Oke, seperti itu dulu. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat dan selesai pandemi ini. Dan kita lanjut untuk belajar secara offline. Terima kasih.